firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Shalom, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh bertemu lagi di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka kita tidak bosan-bosannya akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita hari demi hari. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap apa yang kami katakan bersumber daripada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terlarut dengan pengetahuan kami, tapi biarlah kuasa dan hikmat yang memenuhi setiap hati kami, bahkan setiap orang yang mendengarkannya, mendapat hikmat daripada Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, 24 Mei 2020, kita akan berbicara dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 kami akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ya, kita aminkan ini bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan pertolongan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan belajar bagaimana kedua orang buta ini yang sedang di pinggir jalan memohon belas kasihan Tuhan. Pada zamannya, Yesus terkenal dengan kekuasaan di dalam kesembuhan, bahkan memberikan pengajaran yang berhikmat, dapat berjalan di atas air, bahkan masih banyak lagi, sehingga semakin tersiarlah kekuasaannya, namanya. Bahkan ketika sampai di Jericho pun ada banyak orang yang selalu mengikut. Dalam nats ini dikatakan mereka berbondong-bondong. Entah apa motivasinya, entah apa tujuannya, tapi yang pasti mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bahkan dicatat
bahwa Yesus pernah juga diikuti 5.000 orang. Itu terbukti ketika ia memberikan makan 5.000 orang, 5 roti dengan 2 ikan. Kita lihat juga di sini 2 orang buta juga tidak ingin ketinggalan. Ketika Yesus keluar dari Yeriko, 2 orang buta ini sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa nama yang berkuasa itu, sosok yang berkuasa itu lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Lalu kalau sepintas kita melihat bahwa seruan ini hanyalah seruan biasa, seperti seseorang memanggil yang lainnya. Tetapi seruan ini mengejutkan kita, mengejutkan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa orang buta peka dengan kehadiran Yesus? Apa urusannya orang buta dengan Tuhan Yesus? Sedang mereka tidak melihat. Bahkan mereka menyebutkan panggilan itu dengan lengkap, sebutan Tuhan anak Daud. Ada 2 indikasi yang boleh kita pelajari dari panggilan, pengenalan akan Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Pertama, berarti mereka ini adalah orang yang butuh pertolongan. Dan hanya orang-orang yang butuh pertolongan sajalah yang mampu meminta tolong atau berseru kepada orang lain. Jikalau seseorang kehabisan tenaga, maka yang ia harus lakukan adalah mencari kekuatan baru yang tidak berasal dari dirinya. Inilah indikasi kenapa orang membutuhkan pertolongan orang lain. Artinya, dia tidak sanggup membebaskan dirinya dan harus memerlukan pertolongan yang lain. Indikasi inilah orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yaitu 2 orang buta ini membutuhkan pertolongan Yesus. Yang kedua, mereka telah mendengar berita tentang kekuasaan Yesus. Apa hebatnya kalau kita mendengar? Mendengar adalah sesuatu yang menyembuhkan. Kalau orang pastoral sering bilang, banyak mendengar berarti salah satu jalan untuk menemukan kesembuhan. Mereka mendengar tentang berita siapa itu Tuhan Yesus. Lalu ia percaya bahwa ia sanggup melakukan kekuasaan itu terhadap diri orang buta ini. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Orang-orang yang menegur mereka, orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan menghentak memarahi mereka supaya mereka diam. Tentu orang yang butuh pertolongan tidak peduli dengan apapun karena dia tersesat. Dia ingin dibebaskan dari pertolongan itu. Namun semakin keras mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Teguran yang begitu beralasan sekali. Tentu karena orang buta tidak pantas hidup di dalam komunitas masyarakat Yahudi pada kebiasaannya. Mereka akan diasingkan. Mereka akan disingkirkan. Jangankan untuk berbicara, bahkan hidup mereka, perkampungan mereka saja pun diasingkan dari kebiasaan Yahudi. Mereka dikumpulkan dengan orang-orang sakit lainnya. Inilah salah satu alasan yang bisa kami temukan kenapa orang-orang banyak itu melarang mereka untuk memanggil Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang berkuasa harus bersinggungan dengan orang yang dikutuk di dalam masyarakat, orang yang terlahir dengan kebutaannya. Jangankan manusia, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan binatang yang buta pun dalam tradisi Yahudi, kalau sudah buta tidak dipersembahkan oleh Tuhan.
tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Pada Imamat pasal 22 ayat 22 berkata, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Itu artinya bahwa jangankan manusia, binatang pun bagi orang Israel atau orang Israel kuno menganggap bahwa mereka diasingkan. Binatang yang buta pun tidak menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Jadi hentakan itu memang sangat beralasan supaya mereka jangan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus terganggu dengan orang-orang buta. Kita juga terkadang masuk dalam paradigma yang demikian. Kita terganggu dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita terganggu dengan orang-orang yang tidak bersih. Kita terganggu dengan orang-orang yang tidak rapi. Kita terganggu dengan orang-orang yang keras. Bahkan kita terganggu dengan orang-orang yang kasar dan lain sebagainya. Padahal itulah yang dibutuhkan Tuhan. Itulah yang harus dipanggil oleh Tuhan. Sehingga semakin jelaslah bahwa orang yang bersama Tuhan Yesus tidak menjamin kita untuk sanggup membawa orang lain kepadanya. Bahkan kita orang yang di dalam pun sering membuat atau menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata Tuhan Yesus sangat menunjukkan kekontrasan. Yesus sangat berbalik dengan situasi yang disampaikan oleh orang-orang banyak itu. Malah Yesus berhenti dan menanyakan kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, saya kira ini adalah pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apa? Keinginan apa yang perlu Tuhan perbuat kepada kita? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya atau mempertanyakan diri kita, apakah kita sudah memanggil Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahkan supaya kita dikasihani oleh Tuhan Yesus? Saudara, sesungguhnya kita yang di dunia ini, seakan-akan Tuhan mengkontraskan pikiran kita, membalikkan pikiran kita dengan pikiran Allah. Allah yang seakan-akan tidak suka dengan orang-orang miskin, orang-orang sakit. Ternyata Yesus sangat mengharapkan orang-orang sakit dekat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mencatat, Imamat 19 ayat 14 berkata, janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Bagaimana orang yang mengikuti Tuhan Yesus? Apakah mereka juga harus menghentikan perbuatan orang buta itu? Itulah tantangan yang selalu berseru, akan ada hambatan, ada rintangan yang harus kita lewati. Namun kita harus percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, ada jawaban yang baru, ada kepastian dari Tuhan bahwa Ia akan bertanya kepada kita, apa yang ingin ku perbuat kepadamu? Ingat, orang buta ini bukan rombongan Yesus, atau orang buta ini bukan bagian daripada orang yang beramai-ramai mengikuti Yesus, atau malah mereka adalah orang-orang kaum yang disingkirkan dari masyarakatnya. Tetapi Yesus mendengarkannya, bukan hanya mendengarkannya. Tuhan Yesus memberi belas kasihan. Belas kasihan Allah menjadi aktif. Belas kasihan Allah menjadi hidup dengan seruan orang buta ini, sehingga Ia menyembuhkan mereka. Bahkan ayat terakhir berkata, setelah mereka sembuh, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Itulah perjalanan kehidupan orang percaya. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sedang belajar dari dua orang buta. Tentu pikiran kita akan cenderung mengungkung. Bagaimana mungkin
Kita bisa belajar dari orang buta. Itu bukan orang yang sempurna. Bagaimana mungkin saya harus belajar dari orang yang tidak sempurna? Itu orang yang tidak dapat melihat. Bagaimana mungkin orang yang dapat melihat belajar dari orang yang tidak dapat melihat? Tapi yang satu ini beda. Ini bukan orang buta yang sembarangan. Mereka orang buta yang memiliki kekuatan. Mereka orang buta yang memiliki iman, memiliki kesungguhan untuk berseru kepada Allah. Kalaupun ia sakit secara fisik, namun ia sehat di dalam iman. Kalaupun ia tidak dapat melihat, tapi ia sanggup mendengarkan firman Tuhan dan perkataan Allah. Sehingga dia percaya karena Allah tidak memandang dan tidak melihat rupa. Ia hanya melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 17b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan tentang orang buta yang berseru-seru kepada Allah? Bukankah mereka harus disingkirkan dari masyarakat? Mereka hanya menyusahi orang-orang yang melihat. Mereka harus dituntun setiap hari. Ternyata saat ini Tuhan membuktikan bahwa fisik tidak satu-satunya membawa kita kepada Kristus. Ada penglihatan yang kita tidak lihat. Ada sesuatu yang membuat kita gelap. Ada sesuatu yang membuat kita tidak mengerti untuk berseru kepada Allah. Kebutuhan fisik bukanlah menjadi ukuran akan keadaan iman seseorang. Sebab Allah hanya mendengarkan orang yang percaya, bukan orang yang sempurna. Kita harus catat, Allah hanya mendengarkan orang yang percaya, bukan orang yang sempurna. Malah Allah tidak akan mendengarkan orang yang melek matanya, tetapi mata hatinya buta di dalam kebenaran. Maka Allah juga mengutuki siapa saja yang buta di dalam iman. Misalkan kalau kita lihat pada Matius 23 ayat 16 tambah 24 berkata, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, itulah orang yang buta. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Itu artinya bahwa kadang-kadang kita melihat kehidupan ini hanya persoalan fisik. Kita tidak melihat sesuatu yang paling penting, sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun kita melek secara mata, kita melotot secara mata, tapi iman kita buta. Kita gelap di dalam kebenaran. Yeremia 5 ayat 21 berkata juga, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, di dalam nama Yesus, saudara ingin berseru tanpa iman, itu artinya saudara sedang buta dalam kasih, buta dalam kebenaran. Tuhan masih mendengarkan seruan orang yang percaya. Dan percayalah, jikalau saudara masih memiliki iman, berserulah dan teruslah berseru. Jangan terganggu oleh dunia ini. Biarkanlah, kalaupun saudara sakit secara fisik, minimal, dan memang itu yang paling penting, saudara sehat secara iman. Sehingga kalau saudara ingin berseru tanpa iman, saudara adalah orang yang buta walaupun melek. Firman ini membuat kita segar, bahkan sekaligus mata kita menjadi terang bercahaya. Pada Mazmur 19 ayat 18 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Seruan kita akan menjadi kenyataan kalau mata rohani kita melek kepadanya, melihat keajaiban yang diperbuat oleh tangannya. Kita adalah orang-orang
yang harus selalu berseru kepada Tuhan. Dan kita harus melihat bahwa Tuhan berkuasa memperbaiki, menyempurnakan kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Kehendak Allah memang sangat kontras dengan keinginan manusia. Maka akan tiba waktunya Allah akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Yohanes 9 ayat 39. Dalam masa-masa pandemi ini, kita juga boleh belajar bagaimana kita membawa iman kita untuk berseru kepada Yesus. Belas kasihan Allah hanya akan turun kepada mereka yang merasa butuh dikasihani. Orang yang perlu dikasihani pasti dia akan memerlukan dan memanggil Tuhan Yesus. Ingat, orang yang butuh dikasihani hanyalah orang yang berseru, tidak hanya diam. Dia harus memanggil Tuhan secara aktif. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya pandemi ini cepat berlalu dan kita semuanya dalam sukacita daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah supaya segala kehidupan kita, segala masalah yang kita hadapi, kita tahu jalan keluarnya. Karena apa? Tuhan masih mendengarkan seruan orang yang percaya. Kiranya firman ini memberkati dan menguatkan kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman dan kebenaran. Biarlah kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk tetap berseru dan percaya kepadamu. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini diperhadapkan dengan situasi sakit, bahkan masa-masa sulit, tapi kami percaya iman kami masih menyala, iman kami masih aktif, memohon berseru setiap hari kepada Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan mengenal akan jalan-jalan kehidupan kami. Berkati setiap kami, bahkan terkhusus yang terjadi di dunia ini, terkhusus di Indonesia Tuhan, para medis, para tim yang menangani pandemi ini. Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat. Engkau menghibur setiap orang yang berduka karena ditinggal, karena kepergian. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan terkhusus jemaat-Mu GKPI, jemaat khusus GKPI Manajer Bontang. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka, mengajar mereka, bahkan memberkati setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.